Masuk ke LO2, menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Pada dasarnya jurnal penyesuaian yang akan kita buat sama seperti perusahaan jasa, ada deferral, ada accrual, cuma nanti akan ada tambahan terkait adjustment tentang inventory dan COGS gitu. Walaupun kita metodenya perpetual ya, tiap akhir tahun kita perlu juga nih untuk memastikan berapa inventory yang ada di gudang gitu. Nah, untuk memastikan bahwa inventory yang ada di gudang itu sama dengan yang kita catat gitu. Itu mekanisme checking ya. Gitu. Jadi misalnya gini, misalnya di audio supply nih, dia tercatat inventory yang ada di pembukuannya itu 40.500. Ini inventory yang tercatat. Kemudian setelah melakukan physical count, setelah melakukan perhitungan fisik, stock opnam gitu ya bahasa gampangnya, ternyata inventory yang ada di gudang itu 40.000. Kenapa bisa demikian? Ya bisa aja mungkin hilang, dicuri oleh karyawan, atau dimakan tikus, atau apa gitu kan. Sangat memungkinkan ya perbedaan antara yang dicatat dengan yang on hand gitu. That's why kita harus adjust. Kita mengadjustnya gimana? Ya kita seharusnya kita mencatat yang sebenarnya gitu. Yang sebenarnya 40.000. Kenapa ini kita catatnya 40.500? Berarti kemarin kita nyatatnya kelebihan 500. Nah, biar jadi 40.000, jadi inventory-nya dikurangi ya. Gitu. Jadi adjustment-nya adalah kita akan mengurangi inventory ini sebesar 500 biar jadi 40.000. Caranya bagaimana? Berarti inventory-nya berkurang, masuk di kredit. Berarti debitnya adalah COGS sebesar 500 gitu. Nah, ini adalah untuk menyesuaikan antara yang di catatan dengan yang di gudang itu sama gitu. Nah, selebihnya jurnal penyesuaian yang lain sama ya, ada accrual, ada deferral itu sama, ada accrued, ada deferred gitu. Lanjut, sekarang menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Oh, tahu-tahu LO3. Pada dasarnya sama, kita akan menyusun laporan rugi laba, ya, income statement, statement of financial position. Nah, nanti yang membedakan di income statement nih, di laporan rugi laba, karena kita ada COGS kan ya. Gitu. Dan sales revenue-nya itu juga harus kita cari net sales-nya dulu. Net sales itu penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu didapat dari mana? Didapat dari sales revenue setelah dikurangi sales return and allowance dan sales discount. Ketemulah penjualan bersih. Nah, setelah ketemu penjualan bersih, baru dikurangi COGS, ketemulah gross profit, laba kotor. Nah, gross profit kalau dibagi sama net sales itu disebut dengan gross profit rate. Nah, gross profit rate-nya di sini adalah 31,3%. Artinya apa? Berarti ini perusahaan ini bisa menghasilkan gross profit dari net sales-nya itu sebesar 31,3%. Berarti ini lumayan oke ya, karena lumayan tinggi ini. Misalnya dia bisa menghasilkan gross profit 31% dibandingkan net sales-nya. Nah, setelah ketemu laba kotor, baru bisa ketemu net income itu setelah dikurangi operating expense nih. Jadi operating expense-nya kita total, barulah ketemu nanti net income. Nah, tapi nanti ada other income dan other expense juga. Other income itu bisa dari interest revenue, dividend revenue, rent revenue, keuntungan dari kita menjual property plant equipment, gitu. Itu other income. Jadi sebenarnya masih ada hubungannya lah sama perusahaan ya gitu ya. Atau other expense, misalnya kerugian kita atas kerusakan suatu barang, atas kerugian atas kecelakaan, atau kerugian-kerugian lain yang mungkin disebabkan oleh karyawan kita atau supplier kita. Atau interest expense itu juga masuk other expense. Nah, jadi gini nih, secara lengkap income statement-nya perusahaan dagang ini nih. Cari dulu net sales-nya,
Setelah ketemu net sale dikurangi COGS ketemulah gross profit. Gross profit dikurangi operating expense ketemulah income from operation. Nah, income from operation dikurangi atau ditambah other income dan dikurangi other expense. Nih, ketemulah net income. Gitu. Panjang ya. Nah, ada juga comprehensive income statement. Nah, comprehensive income statement ini net income ditambah dengan other comprehensive income. Nah, other comprehensive income ini bisa aja pendapatan tapi di luar operasional perusahaan. Misalnya keuntungan kita karena nilai tukar gitu. Nah, itu other comprehensive income itu ditambahkan setelah net income, baru ketemulah comprehensive income-nya. Gitu. Nah, untuk financial statement sama aja, cuma ini kita bikin classified ya. Nah, ini kita pakai standar internasional nih, pakai IFRS. Makanya yang makin liquid makin di bawah. Gitu ya. Ini PPE dulu, property plant equipment, baru current asset. Baru aset lancar. Kalian udah biasa ya. Oke. Terakhir, milestone jurnal penutup dan raca saldo untuk perusahaan dagang.